Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kunci jawaban serta materi bahasa Inggris pada buku English for Nusantara kelas 7 pada halaman 130 hingga 131. Nah, langsung saja saya akan membahasnya di unit 3, Let's Clean Up. Bagian 3 atau unit 3, ayo kita bersihkan. Section 1, bagian 1. Say what you know. Katakan apa yang kamu ketahui. Nah, di sini ada gambar tempat sampah dan sampahnya. Nah, bisa kita identifikasi, kita lihat bahwa ini ada tulisan non-organik dan satu lagi ada sampah organik. Jadi, kedua sampah ini berbeda. Nah, langsung saja kita lihat di bawahnya. Ini ada picture 3.9, trash bin full of rabbits. Ini adalah tempat sampah yang penuh dengan sampah-sampah. Nah, mari kita baca di poin A ataupun A. What can you see in the picture? Apa sih yang kamu lihat di gambar ini? Nah, di sini kita bisa lihat ada botol, ada kaleng, ada cermin yang pecah, wajan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang satu lagi itu ada sampah box berupa kulit pisang, bekas makanan, selanjutnya ada kertas-kertas, dan ini kayak cabang pohon. Nah, inilah kedua sampah ini berbeda dan ini ada non-organik dan organik. Mari kita lihat yang poin B. What is the organic bin? Apa sih kira-kira sampah organik itu? Apa sih kira-kira sampah organik itu yang ada di tempat sampah? Nah, sampah organik ini bisa kita sebutkan sampah yang mudah membusuk dan dapat dijadikan pupuk. Sedangkan mari kita lihat yang poin C, what is non-organic bin? Apa sih sampah dalam non-organik itu sampah apa aja? Nah, di sini kalau non-organic bin ini, tempat sampah non-organik ini adalah khusus sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Jadi berbeda dengan sampah organik. Selanjutnya yang poin D, do you spare rabbits at home? Apakah kamu pernah memilah sampah di rumah? Nah, jawaban ini bervariasi. Kalau misalkan pernah, maka kita bisa jawab yes. I ataupun we gitu ya, memilah sampah di rumah. Sampah apa yang kita pilih misalnya? Organic bin or non-organic bins. Nah, demikian ini sebagai soal pemantik yang dapat memancing kita untuk memahami lebih lanjut terkait dengan sampah organik and non-organik. Nah, langsung saja kita lihat di halaman selanjutnya, halaman 131. Di sini ada section 2, reading. Bagian 2 ini adalah membaca. Kita lihat di poin A ataupun A, read the text, see the words box. Jadi, baca teks berikut ini dan lihat kata-katanya di dalam kotak. Selanjutnya, tips to spare the rabbits. Nah, dari judulnya saja kita sudah ketahui bahwa ini adalah tips ataupun cara-cara memisahkan sampah. There are some tips on how to spare rabbits at home. Ada beberapa tips. Nah, ini ada beberapa tips. Cara memilah sampah di rumah. The most simple way to spare your rabbits is by categorizing them into types. Jadi, yang paling sederhana untuk memilah sampah itu dengan mengelompokkan sampah menjadi dua tipe atau dua jenis. Pertama, first, you can collect organic rabbit. Kamu bisa mengumpulkan sampah organik. Example of organic rabbits are food scrap, leaf, plants, and soil. Nah, ini harus kita ingat agar nanti kita kalau ada pertanyaan bisa kita jawab. Jadi, contohnya di sini sampah organik itu ada food scrap, itu bekas makanan. Selanjutnya leaf, dedaunan, plants itu tanaman, and soil. Soil itu artinya tanah. Selanjutnya, they can go into composter. Jadi, sampah organik ini bisa dijadikan sebagai kompos, ya, sebagai kompos. They are good to use as fertilizer. Mereka itu atau sampah-sampah tersebut dapat digunakan sebagai pupuk fertilizer. Ini artinya pupuk. Second,
kedua, you should collect non-organic rabbits. Kamu dapat mengumpulkan sampah non-organik. The material that belong in this category are, adapun yang termasuk ke dalam kategori sampah non-organik ini yaitu ada papers. Paper ini berupa kertas, selanjutnya plastik, itu plastik, selanjutnya cardboard, kardus, metal, logam, and fabric, ini artinya kain. Before we throw them into the recycle bin, sebelum kita membuang mereka ke dalam tempat sampah, we should clean them. Kita dapat membersihkan mereka atau sampah-sampah tersebut. Then we can be recycled into new products. Selanjutnya kita bisa mendaur ulang sampah-sampah tersebut menjadi produk baru. Sparing rabbits is very useful to keep our environment clean. Jadi, memilah sampah ini sangat penting atau sangat bermanfaat untuk membersihkan lingkungan kita. Read the text again. Bacalah teks kembali and have a look the rabbits collection. Nah, di sini read the text again dapat diartikan yaitu bacalah. Ini read the text again, bacalah kembali teks tersebut, and lihatlah kumpulan sampah. Can you separate them based on the categories? Dapatkah kamu membersihkannya berdasarkan kategori? Dapatkah kamu memilah, separate, memilah mereka sampah-sampah tersebut menjadi kategori atau berdasarkan kategori. Nah, itulah teks terkait dengan tips to separate the rabbits, itu tips memisahkan sampah. Oke, sekarang kita lihat poin B. Read the text again and have a look the rabbits below. Can you separate them based on kategori? Jadi instruksinya di sini, bacakan teks kembali dan lihatlah sampah-sampah berikut ini. Bisakah kamu memilih mereka menjadi beberapa dapatkah kamu memilah mereka berdasarkan kategori? Nah, di sini ini merupakan sampah-sampah organik dan non-organik. Diminta kepada kita untuk memilah sampah tersebut berdasarkan teks yang sudah kita baca. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, sebelumnya yaitu terkait dengan sampah organik, itu pasti kotaknya atau tempat sampahnya warna hijau, sedangkan warna kuning ini untuk sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Langsung saja kita akan memilah satu persatu. Jadi tadi sampah organik yaitu ada sisa makanan. Jadi tadi sampah organik, mari kita lihat kembali. Nah, di sini sampah organik ini food scrap, left, plants, and soil. Jadi ada 4, yaitu food scrap ini bisa diartikan, nah kita kecilkan saja biar terlihat semua. Oke, ini sudah terlihat. Jadi tadi contoh sampah organik itu ada food scrap. Food scrap ini, food scrap ya ini yaitu bekas atau sisa makanan, maka masuk ke dalam organik. Selanjutnya ada left. Left ini dedaunan. Nah, ini dedaunan masuk ke dalam sampah organik. Selanjutnya ada plants, yaitu tanaman, sama masuk kepada sampah organik. And then soil, artinya tanah. Tanah ini masuk ke dalam sampah organik. Nah, selanjutnya kita pilih yang termasuk ke dalam sampah non-organik. Ini tempat sampah yang warna kuning. Tadi apa aja kira-kira? Di kategori ada paper. Paper itu artinya ada kertas. Mana tadi kertas? Nah, ini kertas masuk ke dalam sampah non-organik. Selanjutnya plastik. Ini dia plastik. Botol plastik. Nah, ini termasuk ke dalam plastik. Ini berdua ini sama-sama masuk ke dalam non-organik. Selanjutnya ada cardboard. Cardboard ini berupa kardus. Nah, ini masuk ke non-organik. Selanjutnya ada metal and fabric. Metal ini kaleng seperti ini. Bekas minuman masuk ke non-organik yang dapat didaur ulang. Selanjutnya yang terakhir itu fabric. Fabric ini artinya kain. Nah, ini kunci jawabannya di halaman 131. Organik ini ada 4, ada bekas makanan,
tanaman, dedaunan, dan tanah. Sedangkan yang non-organik ada kertas, metal, ada plastik, selanjutnya ada kain, dan kardus masuk ke dalam non-organik. Ada 5 non-organik dan 4 jenis organik. Nah, demikian dapat saya sampaikan di halaman 130 hingga 131. Mudah-mudahan bermanfaat. I think enough and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.